Halo gengs, jumpa bersama saya Eng. Perkenalkan, ini musik vlog terbaru saya, musik-musik style seperti NCS. Musik-musik ini biasanya banyak digunakan sih untuk musik-musik vlog, tutorial, dan lain-lain. Nah, musik ini saya buat itu sekitar 5 hari. Sekitar 5 hari. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mereview project terbaru saya, project musik no copyright sound. Mungkin cocok untuk video tutorial atau vlog petualangan teman-teman gitu loh. Oke, tanpa berbasa-basi langsung aja kita cek previewnya guys. Langsung aja ya, kita dengarkan dulu bentar. Gini musiknya. Nah, gitu kira-kira teman musiknya. Oke, langsung saja kita review plugin-plugin apa yang saya pakai dan gimana chordnya. Jadi ini chord yang pertama, awalnya itu saya buatnya chordnya seperti ini. Nah, jadi ini chordnya seperti ini, coba kita dengarkan. Nah, kira-kira gitu. Dan plugin yang saya pakai yaitu FL Case. Nah, ini FL Case. Saya layer dengan steel guitar dari Fruity DX10. Kita pakai plugin yang standar aja gitu ya teman-teman. Terus saya masukkan ke mixer 6 dan mixer 5. Terus saya route ke nomor 16, routing ke 16 buat tambahin efek sidechain dari Fruity Love Picture. Jadi sidechainnya yang ini teman, preset. Nah, sidechain teman-teman pilih yang sidechain ini, oke. Terus FL Case sama steel guitar kita routing ke sini. Kenapa saya pakai FL Case dan steel guitar? Karena biar ada getar-getaran gitu. Kalau pakai steel guitar tuh bunyinya seperti ini teman-teman. Coba kita matikan dulu FL Case, terus kita dengarkan seperti ini. Nah, kayak ada getar-getar gitu. Nah, gitu dia. Nah, gitu teman-teman. Ya, gitu aja sih. Simpel-simpel aja. Terus saya pakai Fruity Parametric EQ. Di bagian steel gitarnya itu saya kurangin beberapa frekuensi yang saya rasa nggak penting, yaitu di bagian mid. Bagian midnya itu saya turunkan sedikit di 30% ya ke bawah, 1375 Hz ya teman-teman. Saya kurangi biar nggak mengganggu bunyi dari FL Case, kan yang utamanya itu ini FL Case. Jadi bagian ini saya tweak, bagian high-nya itu saya tweak untuk di FL Case, tapi di bagian steel gitarnya itu saya kurangin. Nah, simpel aja gitu sih cara pakai Fruity Parametric EQ. Jadi kita bagi-bagi frekuensi, ada frekuensi low, mid, mid dan high mid, terus high gitu. Nah, gitu aja sih mixingnya. Penambahan efek-efek lain sih tergantung selera teman-teman sih. Kalau saya cuma pakai reverbnya di FL Case aja gitu, nggak pakai semuanya biar
tidak terlalu bergema seperti itu teman. Nah, gitu, segitu aja sih teman-teman kira-kira. Terus apa lagi ya? Nah ini bagian awalnya itu saya pakai floating loop, efek masuknya itu seperti ini. Oke, gitu aja. Tergantung selera sih teman-teman mau pakai yang efek yang mana gitu kan, atau sampel yang mana, bebas. Terus SFX-nya saya pakai bunyi seperti ini. Nah, gitu kira-kira teman-teman. Terus ya chord pertama kedua sama, chord ketiga empat juga sama. Bagian masuknya juga saya pakai dari floating loop, tapi saya cut pakai bagian ini aja, belakangnya aja. Nah, setelah itu nih ada ARP-nya teman-teman. ARP-nya itu saya pakai dari plugin GMS. Saya pakai plugin GMS, itu plugin standar ya teman-teman, dari FL Studio itu ada. Ini saya pakai Porta Square TE. Teman-teman cari Porta Square TE, terus teman-teman settingnya tinggal langsung pindahin aja ke reverb, klik bagian reverb begini, langsung klik aja, nanti langsung pindah. Jadi yang bagian ini nanti pindah ke sini, titik merahnya ini. Gitu aja sih teman-teman, settingnya nggak ada, langsung pakai standar aja sih. Nah, bunyi ARP-nya itu seperti ini. Bah, kok nggak bunyi? sorry guys, soalnya saya pakai automation soalnya. Jadi, nah seperti ini. Jadi saya pakai automation ya teman-teman. Jadi kalau kita nggak play nanti nggak bunyi. Jadi automation. Jadi mengikuti automation. Jadi automationnya itu ini ya, automation ARP-nya itu ini. Tapi kita masukkan ke mixer 15, terus automation itu saya pakai Fruity Parametric EQ2, terus bagian yang frekuensinya ini saya klik kanan, terus create automation clip. Jadi bagian ini saya cut, nanti cut sampai sini, terus nanti dia akan melebar ke samping sampai segini. Kira-kira seperti itu teman-teman. Jadi untuk EQing-nya itu, proses EQing itu saya EQing-nya settingnya seperti ini. Di bagian mid-nya itu saya boost di frekuensi 665 Hz, saya boost sedikit di nomor 4. Terus di bagian mid, high mid sama high-nya itu saya turunkan sedikit teman-teman. Lalu saya pakai efektor untuk efeknya. Terus ini plugin standar ya teman-teman dari FL Studio. Ya kita pakai yang standar-standar aja lah teman-teman. Terus phaser, ya settingnya saya seperti ini. Sebenarnya tergantung selera teman-teman sih mau settingnya di bagian mana. Kalau sayanya di bagian sini yang saya suka. Lalu saya pakai Fruity Reverb, settingnya seperti ini. Saya pakai yang standar-standar saja teman-teman. Nah ini tadi udah, ini untuk automation-nya. Jadi saya buat automation-nya seperti ini. Kita sang dulu. Nah ini pertama hilang nih teman-teman, terus muncul besar, terus mulai hilang teman-teman untuk masuk ke bagian keduanya yang ini. Nah seperti itu aja teman-teman, simpel aja ya kan. Nah khusus yang sidechain ini kan tadi untuk sidechain piano dan bassnya itu saya jadikan jadi satu. Jadi sidechainnya ini akan berfungsi nanti di bagian ref teman-teman. Nanti sebentar akan saya tunjukkan aktifnya sidechain ini. Jadi saya nggak gunakan sidechain di bagian awal seperti itu. Terus di bagian yang ini saya tambahkan sedikit intro masuknya, itu bunyinya seperti ini. Nah itu saya pakai pluginnya itu Silent One. Terus saya pakai plugnya itu plug New Life dari Silent One ya, settingnya seperti ini aja. Oke teman, plug New Life saya pakai dari Silent One. Terus saya masukkan ke mixer nomor 13. Nah ini settingnya parametric EQ saya seperti ini. Jadi di bagian mid-nya itu saya kurangin frekuensinya untuk begini.
Ya tergantung selera sih teman-teman. Menurut saya, kalau saya sih settingnya seperti ini sih. Terus bagian midnya yang ini saya boost sedikit. Nomor bagian low midnya juga sama. Terus high-nya itu saya angkat sedikit, boost sedikit, terus saya geser ke sini. Ya saya dapat feeling enaknya sih di sini sih kalau saya seperti itu. Ya settingnya seperti ini aja sih teman-teman, gak ada setting apa-apa lagi. Buat intro masuknya aja sih seperti itu. Terus bagian yang ini bass. Nah ini dia bassnya, bunyinya seperti ini teman-teman. Nah, oke, kalau nggak kedengaran teman-teman bisa pakai headset ya teman-teman, supaya bisa mendengarkan bassnya itu bunyinya seperti apa. Nah, yang saya pakai bassnya itu saya pakai dari plugin Citrus. Terus Deep 2 preset Deep 2 yang ini teman-teman. Nah, yang ini Deep 2. Ya, seperti itu aja. Terus saya masukkan di mixer 7. Settingnya seperti ini. Nah di bagian subnya itu saya kurangin dikit di bagian awalnya. Ini kan frekuensi dari kicknya nanti itu, jadi saya kurangin seperti ini settingnya. Low midnya juga saya kurangin teman-teman. Bagian mid, terus high mid, terus high-nya itu enggak saya kurangin, standar-standar saja. Terus saya tambahkan efek Fruity Balance untuk volumenya. Jadi nanti di sini saya klik kanan automation, clip automation, terus saya taruh nih di sini. Jadi bassnya itu hilang terus muncul sampai ke sini muncul. Ya udah langsung ikutin aja gitu. Jadi ini intro masuk awalnya. Jadi bassnya itu saya kurangin menggunakan Fruity Balance. Settingnya seperti ini. Ini yang sudah tadi saya automation nih. Seperti ini ting gitu teman-teman. Terus di bagian ini ada efek sample fill in seperti ini. Nah seperti itu. Ini juga saya automation standar aja. Saya pakai automation dari ini aja sih, volumenya, create automation clip. Saya kurangin dikit jadi hilang muncul seperti itu teman-teman. Terus di bagian ini ada floating loop, bunyinya seperti ini. Nah tapi saya cut sedikit, saya ambil cuma di bagian ini doang. Terus efek ini up filternya ini saya pakai seperti ini. Nah, tapi saya ambil bagian akhirnya aja. Ini saya cut seperti ini. Terus skornya ini sama, bagian ini intro masuk ini, bunyinya seperti ini. Nah, tang dadadadang. Nah, gitu. Itu saya pakai dari plugin Silent New Life sama. Settingnya tadi sama, di bagian 13 sama. Settingnya itu sama ya teman-teman. Nah itu terus saya tempatkan di bagian sini untuk intro masuknya. Teng dadadadang. Nah langsung melodi awalnya gitu. Terus ini ada tamburin. Nah seperti itu. Cek 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 gitu. Nah saya kurangin volumenya dikit. Saya taruh di nomor 2, mixing nomor 2. Enggak ada ini sih. Footy parametric EQ, jadi saya pakai aja standar. Jadi tergantung sih kapan kita pakai EQing, kapan kita nggak pakai EQing, tergantung selera sih kalau saya. Ya tergantung teman-teman sih kalau untuk mau buat settingan parameter EQ-nya, tergantung selera sih. Tapi kalau saya sih saya nggak pakai teman-teman. Terus udah, terus ini ada clap snap. Jadi gabungan antara clap snap, jadinya hip snap, bunyinya seperti ini. Nah bunyinya sedikit bergema karena saya pakai reverb. Saya masukkan ke nomor 9. Saya tambah reverb. Nah bagian ini saya naikkan. Settingnya seperti ini teman-teman kalau saya. Terus itu ada melodi. Nah ini melodinya, yang penting nih melodinya nih. Melodinya santai-santai aja teman-teman. Oh iya ya, saya belum settingan untuk BPM-nya itu saya pakai 102 ya teman-teman. Jadi teman-teman setting di 102 kalau untuk musik-musik vlog yang santai. Settingnya di 90 sampai 102 kalau saya. Bisa sampai 110 sih, tergantung selera sih. Nah, bunyinya seperti ini.
Yuk kita cek pluginnya apa. Langsung saja teman-teman. Nah ini dia. Dari saya layar 3. Yang pertama saya pakai harp chord dari Fruity DX10 nih. Teman klik sini terus cari harp. Mana harp? Nah ini harp C chord. Nah ini dia harp C chord. Terus saya masukkan ke nomor 10. Mix nomor 10. Terus saya EQing. Nah di bagian high mid-nya itu saya boost teman-teman. Frekuensinya ini saya boost ya teman-teman. Ini saya boost. Nah seperti itu. Saya boost di bagian sini ya teman-teman. Ya settingnya seperti itu. Terus saya root ke bagian lead. Nah ini. Di bagian ini yang saya tambahkan efeknya banyak nih teman-teman. Ada Fruity Parametric EQ2. Settingnya seperti ini. Sama ya untuk tiga-tiga itu sama semua saya root ke sini. Terus saya tambah reverb, settingnya seperti ini. Ada efektor juga seperti ini teman-teman. Terus ada Fruity. Nah ini yang saya pakai untuk sidechain. Jadi ini akan berfungsinya nanti di bagian rev. Saya klik kanan di sini, terus automation clip. Nah nanti akan berfungsi di bagian rev yang ini nanti. Terus ini ada Fruity Parametric EQ lagi. Saya kurangin frekuensi midnya. Bagian nomor 4 dan nomor 5 saya kurangin kedua-duanya ini. Kurangin dikit. Selera saya di situ sih teman-teman. Oke. Setelah itu ada juga saya pakai Silent One. Saya pakai ini teman-teman. Fadalim say what you comfort. You comfort. Comfort. Fadalism. AC what you confirm. Nah ini saya pakai pluginnya bunyi seperti itu dari Silent One. Terus lead yang berikut lagi nomor 8 itu saya pakai dari lead ini nih. Saya pakai yang dari menggunakan ini nih, plugin tambahan dari luar itu Purity. Nama pluginnya itu Purity teman-teman. Teman-teman bisa cari ada gratisnya, yang gratisnya itu banyak kok. Silent One juga adalah plugin dari luar ya teman-teman, kita tambahkan. Tapi kalau biasanya FL Studio 20 biasanya langsung ada sih teman-teman. Langsung disediakan plugin ini gratis, ini udah disediakan sama FL Studio 20. Sama tinggal saya layar nomor 8. Nah ini saya langsung masukkan di nomor 8. Kalau yang tadi di ini nomor 10 ini yang harp C chord itu saya cuma routing ke sini. Jadi ini hanya tambahan saja sih, harmonisnya ini saya tambahkan saja sih. Kalau yang Silent One dan Purity ini saya layar dua-duanya. Terus saya masukkan di mix yang sama. Nomor 8 semua. Penambahannya hanya di nomor 10. Oke teman-teman, bunyinya seperti itu tadi. Cukup itu aja. Terus itu oke, sudah. Sama, ini juga sama, ini juga sama. Terus ini juga sama, efeknya ini sama. Floating F10 sama. Terus bagian clapnya itu clap snapnya itu, hit snapnya itu saya buat sepertinya teman-teman. Tek 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 tek. Nah gitu. Nah ini juga sama, efeknya sama. Saya pakai yang tadi. Terus ini ada vokal dari YouTube. Euphoria Processed. Belak-belakan saya kalau bahasa Inggris. Seperti ini bunyinya. Hey. Hey. Hey, hey. Nah, nomor 14. Terus saya pakai efektor, settingnya seperti ini. Terus saya tambahkan Fruity Reverb, teman-teman. Biar sedikit bergema, settingnya seperti ini. Oke, segitu aja. Terus susunannya terus saya tempatkan di sini. Oke. Bagian chord yang keduanya itu bunyinya seperti ini. Nah, susunan chordnya itu seperti ini teman-teman, bunyinya seperti ini. Oke. Itu sama, saya pakai FLK sama steel guitar. Kita nggak usah pakai yang banyak-banyak lah teman-teman, biar laptop kita, yang laptop kentang aku ini
yang nggak kuat sih teman-teman, jadi saya nggak ada menggunakan plugin-plugin yang lain lagi, saya cuma pakai Doin aja. Sama, tapi settingannya seperti itu teman, chordnya seperti itu. Terus bagian lead yang ke berikutnya itu saya buatnya seperti ini teman-teman, bunyinya seperti ini. Nah seperti itu. Nah ini saya pakai yang ini teman-teman. Sama, saya pakai plugin Silent One, Purity, bagian kedua juga layar dengan Purity. Terus saya pakai ini steel guitar dari Purity. Nanti teman-teman setting aja, cari yang steel guitar. Nah ini normal, GM normal, steel guitar. Nah yang ini teman-teman, oke. Itu di layar aja, settingnya sama, saya matikan ke mixer nomor 8, settingnya sama dari yang awal, sama, semuanya sama. Itu saya sama, hanya bedanya beda melodi aja, settingnya sama, beda melodi. Terus bagian bassnya itu seperti ini teman-teman, pakai headset ya teman-teman kalau nggak kedengaran. Kita ambil bagian bawahnya aja sih. Nah, abaikan suara saya ya teman-teman. Bassnya juga sama, saya pakai dari Deep 2 dari Citrus ya, bahasa juta umat. Bahasa juta umat guys. Terus saya routing ke sini nomor 16 biar gabung sama chord dari piano ya dan gitar tadi. Nanti sama sih teman-teman, sidechainnya itu aktifnya di bagian ref. Terus udah di sini udah ya. Jadi ini nggak ada ARP ya teman-teman, ARP-nya berfungsi di bagian awal aja ya teman-teman. Jadi ini saya hilangin, saya kurangin sedikit, nggak ada pengaruhnya sih teman-teman kalau ini. Terus di bagian berikutnya chordnya awal saya pindahkan ke sini biar slow gitu aja, variasi aja sih teman-teman. Nah sama, tinggal dari yang bagian awal ini saya pindahkan ke sini aja teman-teman, buat untuk menuju ref masuknya gitu teman-teman. Seperti itu sih. Chordnya juga sama yang ini, tapi saya potong. Yang ini saya potong ya teman-teman, saya ambil dari yang ini chord yang ini terus saya potong. Terus yang bagian ini juga saya potong-potong teman-teman, melodi ini. Jadi modenya seperti ini. Nah itu saya potong-potong, jadi ambil sesuai selera. Terus bagian berikutnya lagi saya ambil di melodi berikutnya itu saya potong-potong, bunyinya seperti ini, sama. Nah sama teman-teman, jadi bunyi seperti ini kalau dengar secara keseluruhan ya. Nah seperti itu teman-teman. Jadi ini saya ambil full seperti ini. Oke, seperti itu ya teman-teman. Bagian bassnya sama, kita ambil bagian bassnya sama dari yang awal ini teman-teman. Yang ini sama. Terus bagian yang ini saya ambil dari bagian ini, tapi saya cut di bagian ini biar nanti ada ini nih teman-teman, ketukan untuk masuknya itu saya cut di bagian ini. Terus yang berikut saya pakai clap. Nah tak tak tak. Terus berikut lagi ada hip snap dari awal tadi saya pakai kembali. Nah, tak 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 tak. Terus ARP-nya saya tambahkan juga teman-teman, tapi saya cut, saya ambil di bagian ini aja sih teman-teman, bagian yang ini. Jadi bunyi seperti ini. Nah sepertinya jadi ini. Oke, jadi nanti automation-nya ini ARP-nya udah ada. Terus ini tamborannya saya cut juga, tapi ambil bagian belakangnya aja, saya tempatkan di bagian sini. Efeknya sama. Nah ARP-nya nanti ini ARP-nya teman-teman, jadi saya cut juga, ambil sesuai selera. Terus nanti di sini tak hilang automation kan teman-teman, dari yang awal muncul naik hilang gitu.
Terus ada, nah ini yang tadi awal tapi yang saya pakai bagian ininya. Terus yang ini up filternya ini saya pakai yang ini, bunyinya seperti ini. Nah gitu teman-teman. Terus saya cut. Nah ini kan ada nih. Bentar. Nah ini akan ada teman-teman, lihat ada. Terus saya cut. Nah terus susunannya seperti ini untuk clap dan apanya, susunannya seperti ini. Tak 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 jang. Kita dengarkan dulu ya. Kita matikan ini dulu. Nah kita di ini aja, coba kita dengarkan dulu ya. Nah seperti itu teman-teman, hidupin lagi. Nah, klik kanan di sini, di double kanan. Nah aktif semua, oke. Terus di bagian yang ini teman-teman, mana lagi? Nah bagian untuk masuk ke refnya itu di bagian awalnya ini saya pakai fill drumnya seperti ini. Oke, terus saya cut sedikit di bagian ini. Saya ambil yang sesuai selera saya aja gitu teman-teman. Ini juga nanti bunyinya seperti ini. Oke, kita hilangkan dulu. Nah, terus di bagian ini juga saya cut, saya ambil di bagian yang ini teman-teman. Bunyinya seperti ini. Nah seperti itu. Terus udah deh masuk ke melodinya. Nah ini sama, tapi melodinya ini yang saya pakai ini bagian kedua ya teman-teman, yang ini. Nah ini saya masukkan lagi di melodi yang seperti ini. Nah seperti itu teman-teman. Nah ini ada saya pakai sedikit slide ya teman-teman, biar ular-ular gitu melodinya. Ini di bagian sini nih saya pasang slide ya bunyinya. Nah pluginnya sama sih teman-teman, sama nih, silent one, terus ada purity sama ya teman-teman. Terus ini lagi saya layer nih. Nah itu dari Harpcorn dan plug one gold, itu dari plugin standar ya, Harmers. Teman-teman ada kan Harmers? Ada dong, plugin bawaan dari FL Studio, masa nggak ada. Terus saya pilih plug one gold, masukkan di ke 10 sama, settingannya sama teman-teman. Nah sama, settingannya sama. Lalu yang berikutnya itu ya sama, saya layer aja sih sebenarnya teman-teman, saya layer kedua-duanya. Terus ini ada snare, untuk bagian refnya itu ada snare. Aduh, apalagi nih back. Nah ini saya kurangin volumenya itu 28%. Terus masukkan ke mixer nomor 4. Nggak ada settingan apa-apa teman-teman, nggak ada efek tambahan, cuma langsung pakai aja. Bunyi snare saya yang saya pakai seperti itu. Terus ini ada sama snap. Ini juga clap. Volumenya saya kurangin sekitar 50%. Tidak saya masukkan ke mixer sih. Nah terus ada kick yang saya pakai seperti ini teman-teman. Bunyinya. Volumenya saya kurang, volumenya standar aja sih teman-teman, 78%. Settingnya seperti ini. Bagian outnya itu saya kurangin dikit, ke bagian outnya itu saya naikkan seperti ini, kira-kira 28%, biar kecilin volumenya yang ini. Terus masukkan ke mixer nomor 1. Nih nggak ada settingan apa-apa sih teman-teman.
Tergantung teman-teman sih, kalau bunyinya mau berbeda teman-teman bisa tambahkan efek di sini atau apa gitu. Saya nggak pakai sih teman-teman, selera saya seperti itu sih. Terus chordnya ini sama dari yang bagian yang ini. Chord yang ini saya pindahkan ke sini di bagian ref. Sama juga bassnya juga saya ambil yang ini, saya masukkan ke sini. Pluginnya sama, tetap pakai deep bass. Ininya sama, pakai fluting loop saya cut. Terus ada tamborin sama, efek masuknya sama dari awal. Terus ini ride-nya. Ini untuk ini digabungkan dengan kick-nya nanti ya teman-teman, bunyinya seperti ini. Nah, biar kicknya bunyi tuh ada bunyi-bunyi kayak gimana gitu ya. Intinya ada bunyi, contohnya seperti ini teman-teman. Jadi ada bunyi-bunyi kayak bunyi-bunyi noise-nya sedikit, seperti ada kayak hi-hat seperti itu teman-teman. Jadi bunyinya itu seperti ini teman-teman. Coba saya gabungkan dengan kick ya. Nah, efeknya juga saya matikan. Coba nggak ada lagi. Oke. Bunyinya seperti ini. Nah, pakai headset ya teman-teman kalau mau membedakannya. Oke, terus di bagian sini saya pakai ini FC4 Keyword FV03. Bunyinya seperti ini. Saya kurangin volumenya itu sekitar 27%. Tidak dimasukkan ke mixer, saya langsung kurangin volumenya saja teman-teman. Saya pasang di bagian refnya ini, biar tambahan efek dikit, biar lebih rame gitu sih teman-teman. Ini juga, ini kita aktifkan lagi semuanya. Nah, simple aja kan teman-teman, simple dong. Nah, ini yang tadi saya bilang nih, di bagian side C-nya ini, side C-nya itu akan aktif di bagian ref. Jadi side C-nya itu akan berfungsi untuk ini nih, bagian chord yang ini dan juga bass-nya ini. Jadi benar-benar sidechain. Jadi tujuan sidechain itu untuk menghilangkan volume-volume yang akan mengganggu kick gitu teman-teman. Jadi giliran kick bunyi, volume yang bass sama chordnya itu yang dari piano dan gitarnya itu akan hilang. Terus ganti bunyi kick langsung muncul, bunyi kick muncul gitu. Tujuan sidechain itu seperti itu aja sih teman-teman. Pemahamannya seperti itu kalau saya sih. Nah seperti itu. Terus nah ini kenapa diaktif di sini? Karena di bagian ini saya kurangin teman-teman. Di bagian awal saya kurangin. Nah, bagian ini nih saya boost, naikkan ke teman-teman. Saya naikkan tuh bagian yang side-nya ini kan tadi di sini turun nih. Saya naikkan sini terus naikkan full. Jadi dia akan aktif. Nih coba kita dengarkan perbedaannya. Pakai saja teman-teman. Dengarkan bunyi kicknya sama. Nah, kita aktifkan ini. Bunyinya seperti ini. Coba kita aktifkan dulu ya. Nah, oke. Coba kita dengarkan dulu ya teman-teman. Perbedaannya seperti itu teman-teman. Jadi ada suara-suara yang hilang sedikit sih kalau di sidechain seperti itu teman-teman. Oke, seperti itu kita aktifkan lagi, klik kanan ya, seperti itu sama teman-teman, hanya penambahan efek aja sih teman-teman, nggak ada berbeda. Nah sidechain ini aktif sampai di bagian sini teman-teman. Jadi nanti masuk, setelah aktif masuk bagian kedua, bagian keduanya lagi. Oke. Nah terus di bagian ini teman-teman saya kasih spasi di bagian sini, terus lanjut di melodi keduanya itu saya ganti melodi keduanya. Nah ini melodi keduanya teman-teman, bunyinya seperti ini. Nah seperti teman-teman, sama saya layar juga ini, terus layar kita pakai yang sama sih teman-teman, hanya rubah nada melodinya saja teman-teman. Terus di bagian ini sama, terus di bagian fill drumnya sama, saya pakai fluting F10, tapi saya cut pakai bagian yang ini aja teman-teman, saya cut pakai ini aja. Sama, terus di sini ada penambahan sedikit sih. Nah kayak yang awal ini, jadi ada hey hey gitu. Hey. Nah
bunyinya sedikit bergema teman-teman. Terus pitchnya itu kan saya naikkan ke bagian kanan sini teman-teman, pindahkan ke bagian kanan sini biar pitchnya sedikit berubah sih suaranya, biar beda aja gitu sih teman-teman. Ini juga sama, saya susun jadi bunyinya seperti ini teman-teman. Nah gitu teman-teman, bunyinya nggak ada beda sih, sama sih. Ya kira-kira seperti itulah teman-teman reviewnya saya. Terus di bagian kedua sama chord awalnya itu saya pindahkan ke sini, sama chord awalnya sama, settingannya sama kayak awal. Terus perbedaannya itu, nah ini juga sama, bagian bassnya itu saya kurangin efek terakhirnya itu. Terus saya kurangin volume bassnya, terus naik ada di bagian sini juga saya kurangin, terus naik gitu seperti itu. Saya pakai yang awal aja sih bassnya sama, nggak ada plugin tambahan, semua sama teman-teman. Nah terus di sini ada ARP-nya di bagian kedua nih, ada sama ARP yang pertama itu saya pindahkan ke bagian kedua. Tapi di bagian kedua ini saya benar-benar kurangin, nih kurangin, hilang, terus muncul, naik, hilang, terus tuh muncul, hilang, terus begitu teman-teman. Jadi bunyinya seperti ini di bagian keduanya tuh. Nah seperti teman-teman, bagian kedua itu tinggal saya tambahkan sedikit melodinya, bunyinya seperti ini teman-teman. Untuk intro masuk melodi keduanya itu seperti ini. Nah teman-teman, mantap kan? Terus saya tambahkan lagi ini apa nih, snap, terus ada bunyi hehe-nya, setting, terus saya spasi berpenjarakannya tergantung selera sih teman-teman kalau saya. Terus nah ini untuk masuk bagian kedua, tapi bagian yang melodi yang keduanya ini tidak saya rubah ya, saya pakai tetap dari yang awal. Nah ini yang awal nih saya masukkan ke sini. Yang bedanya itu cuma di bagian kedua itu, cuma yang bedanya itu di intro awalnya itu teman-teman. Yang ini nih, intro awalnya yang ini. Nah sama, bunyinya seperti aja sih. Ya cukup penambahan aja. Jadi tinggal saya copy yang bagian awal, saya masukkan ke sini, tapi saya rubah di bagian intro awalnya ini, saya rubah di bagian ini, saya rubah. Jadi dia jadi melodi yang kedua seperti itu teman-teman. Sama, efeknya sama, susunannya sama, efek ini sama. Saya tinggal pindahin aja sih teman-teman, terus langsung masuk ke melodi. Tapi melodi ini saya pakai kembali yang awal, yang ini teman-teman, bagiannya awal yang ini. Susunannya sama. Nah bedanya di si bagian kedua ini lebih panjang ya teman-teman. Saya tambahkan lagi yang ini, yang bagian keduanya ini, terakhirnya ini saya tambahkan melodinya ini, tinggal saya tambahkan lagi panjangnya gitu. Jadi yang ini saya pindahkan lagi ke belakang gitu, jadi biar lebih panjang gitu, biar waktunya itu lebih dikit, kayak sampai 3 menit gitu teman-teman. Sama efeknya juga sama, susunan yang ini semuanya sama teman-teman, nggak ada yang berubah. Tapi bisa teman-teman kalau teman-teman misalnya buat musik seperti ini, bisa teman-teman rubah kok, kayak penambahan vokal atau bunyi-bunyi efek-efek yang lain, suara yang lain gitu teman-teman, atau teman-teman memakai fill drum yang berbeda, bisa teman-teman masukkan di bagian kedua ini. Jadi biar berbeda sedikit sih dari bagian pertama efek. Ini efek suaranya gini sama juga. Ini hanya untuk rame aja sih teman-teman yang bunyi ini. Nah kayak bunyi bergerumbung gitu kayak di lapangan sepak bola. Ya biar rame aja, tapi volumenya kita kurangin teman-teman. Seperti itu. Sama susunannya sama. Bagian kedua ini sama. Saya 3 copy dari ini terus masukkan, terus tambah penambahan akhirnya itu saya tambahkan dari depannya, saya copy lagi ke belakang. Seperti itu. Efek akhirnya seperti ini. Sama, nggak ada yang berubah. Jadi musik vlognya itu seperti itu sih teman-teman. Bagian kedua kalau kita malas buat untuk melodi berikutnya lagi atau keduanya itu, tinggal
kita copy aja bagian pertama masukkan kedua, tapi bisa kita buat perbedaannya di bagian intro masuk awalnya itu di bagian kedua itu berbeda. Nggak apa-apa kok, pasti keren kok teman-teman. Menurut teman-teman keren nggak sih? Boleh teman-teman kasih komentar di bagian bawah video saya. Kritik dan saran dari teman-teman akan membantu saya untuk terus membuat musik ya teman-teman. Kritik dan saran dari teman-teman sangat membantu bagi saya teman-teman. Kira-kira ada kekurangan apa sih kira-kira dari musik ini, mungkin bisa ditambahkan oleh teman-teman gitu. Nanti setelah saya review ini baru saya upload gitu ya teman-teman. Untuk musik ini belum saya beri nama sih teman-teman. Masih saya kasih nama vlog musik aja gitu ya teman-teman. Belum saya kasih nama. Nanti barulah saya pikirkan namanya gitu teman-teman. Untuk bagian masteringnya itu saya cuma pakai plugin bawaan teman-teman. Itu ada Fruity Parametric EQ. Tapi di bagian yang ini saya cut itu saya pakai cut di bagian 40Hz teman-teman, biar nanti kedengaran di headset tuh enak benar teman-teman. Coba deh teman-teman kalau mixing kayak kita mastering. Terus bagian Maximus saya pakai ini Clear Master RMS. Lalu saya tambahkan lagi besaran lagi menggunakan Fruity Bolt Driver. Tidak saya setting, langsung aja saya gunakan. Ada plugin tambahan, bukan plugin tambahan sih, langsung dari FL Studio. Pluginnya mana ya? Nah ini Fruity Bolt Driver ini Overdrive gitu teman-teman. Ini settingan untuk efek untuk masteringnya saya cuma pakai gitu teman-teman. Nanti sebentar yang ini FLP yang ini project yang ini setelah saya save, nanti kan saya save dalam bentuk WAV tuh. Jadi klik kanan, klik kiri, terus save as. Nah setelah saya kasih nama, terus nanti saya pilih tuh di bagian WAV gitu. Jadi misalnya saya save as, nah terus saya simpan gitu. Nanti saya pilih WAV. Setelah pilih WAV, lalu kita masukkan lagi nih ke ini project. Setelah kita masukkan, terus kita matikan efek yang ini, terus kita masukkan saja limiter, misalnya gini. Terus kita tinggal naikkan aja gainnya itu. Nah saya selera. Nah gini aja udah. Setelah itu kita save dalam bentuk MP3. Udah, selesai deh gitu. Kita lihat dulu. Nah, gitu aja sih teman-teman. Saya save dulu. Nah, seperti itu aja sih teman-teman. Review project musiknya saya kira-kira seperti itu. Apakah teman-teman ingin mendengarkan fullnya? Oke, boleh deh kita coba dengarkan full musiknya ya teman-teman. Jika teman-teman butuh sesuatu atau ingin tanya-tanya sesuatu, teman-teman bisa kontak saya di Instagram engtaluim ya teman-teman. Engtaluim nanti saya taruh di bawah deskripsi. Teman-teman boleh kontak saya di Instagram jika teman-teman butuh sesuatu, langsung ditanyakan aja teman-teman. Jadi ini tidak banyak menggunakan efek sih teman-teman. Jadi komputer saya ini kan kentang teman-teman, jadi tidak terlalu berat sih kalau kita tidak banyak menggunakan efek. Yang penting di bagian mixingnya itu benar-benar enak aja sih teman-teman, pasti enak kok gitu. Kita mixing itu pakai headset biar kedengaran bisa kita dengarkan gitu teman-teman. Jadi nggak terlalu banyak menggunakan efek sih teman-teman. Oke teman-teman, sekian dari saya preview project vlog musik saya. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah nonton. Jangan lupa teman-teman dukung terus channel saya ya teman-teman. Dengan like, komen, dan subscribe. Ikutin saya terus biar bisa mendapatkan musik-musik terbaru dari saya Eng. Mungkin ada yang cocok untuk vlog teman-teman atau petualangan teman-teman. Bolehlah pakailah musik ini. Oke teman-teman. Oke, tanpa mungkin ada kesalahan dari saya yang dalam review project ini, saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya mohon maaf kepada teman-teman. Mungkin kita akan jumpa di berikut lagi. Mungkin berikut lagi saya akan upload musik ya teman-teman. Oke teman-teman, kalau gitu saya Eng, saya pamit undur diri. See you next time teman-teman. Selamat mendengarkan nih full musiknya seperti ini. See you.